Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala habibina wa qudwatina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a wa nahaja bimanhajihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Santri-santri sekalian yang disayangi Allah Subhanahu wa taala dan yang selalu dilindungi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Muallif Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani mengatakan wa sawwarahu fil arhami bihikmatihi. Dan Allah membentuk manusia di dalam rahim bihikmatihi, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan di dalam firman Allah, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kalian di dalam rahim sebagaimana yang Allah kehendaki. Tentu yang dimaksud rahim di sini adalah rahim wanita. Qala ta'ala, di dalam firman yang lain, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian di dalam perut ibu kalian khalqan min ba'di khalqin, dengan penciptaan secara bertahap, sebagaimana yang kalian pelajari di pelajaran biologi. Kalian di dalam ilmu biologi mempelajari secara terperinci, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkannya di sini, khalqan min ba'di khalqin. Ini adalah keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perut
ibu. Manusia hanya bisa mengungkap sesuai dengan kemampuan manusia, sebatas apa yang mereka ketahui dari ilmu yang mereka miliki. Fi dhulumatin thalath, di dalam 3 kegelapan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memproses penciptaan kita di dalam perut ibu kita secara bertahap, dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Mulai dari apa? Nutfah, kemudian apa? Alaqah. Alaqah itu apa? Hah? Apa? Alaqah itu apa? Setelah alaqah, mudghah. Kemudian tahap berikutnya sudah daging sempurna sebagai bentuk manusia. Nutfah, segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian disempurnakan. Wadh-dhulumat ats-tsalath, tadi di dalam ayat disebutkan bahwa di dalam rahim ibu itu seorang bayi berada di dalam 3 kegelapan, 3 lapis. Pertama adalah zulmatul batni, wa zulmatur rahimi, wa zulmatul mashimati allati ala tifl. Apa kira-kira ini? Lapis pertama perut. Tentu ini membuat gelap karena sama sekali tidak ada cahaya yang masuk. Setelah perut apa? Kemudian rahim. Nah, dan di dalam rahim itu sendiri si bayi terbungkus oleh apa namanya? Cairan itu. Ketuban. Famanilladzi awsala ilaihi hadha at-tadbiru fi hadhihi dhulumat. Kira-kira siapa yang mengatur sedemikian rupa ya sampai pada tahap kemudian dibungkus dengan 3 lapis yang amat gelap ini? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Biwasitatil malakil ladzi yursiluhu ilal janini. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mendatangi janin yang ada di perut ibu itu. Wa ya'muruhu bi arba'i kalimat. Malaikat ini diapakan? Diberikan apa? Perintah, mandat untuk menyampaikan 4 kalimat, 4 pesan. Bikat birizqihi, menuliskan rezekinya. Rezeki antum sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajalihi, dan ajalnya, usianya sampai kapan, berapa usia kita, masing-masing berbeda-beda. Wa amalihi, dan amal perbuatan kita dituliskan juga. Wa syaqiyun aw sa'id, kita termasuk orang yang sengsara atau orang bahagia. Wa manil ladzi yamudduhu fil hayati wa huwa fi hadhihi dhulumat. Kemudian siapakah yang menjadikan bayi ini tetap hidup sementara dia dalam 3 kegelapan? Wa manil ladzi yunammi, siapakah yang membuat bayi ini terus tumbuh? Berapa bayi itu kalau keluar dari perut ibunya? Berapa kilo maksudnya? Antara 2 sampai 3 ya.
Kalau 3 itu sudah besar. Kalau lebih dari 3 susah untuk dikeluarkan. Maka kalau sudah di atas 3 sudah susah, biasanya larinya ke apa? Di sesar, dioperasi, dibedah. Siapa yang menjadikan bayi ini bisa tumbuh seperti itu padahal di perut? Manil ladzi yu'dhihi atau yughadhihi wa huwa fi hadhihi dhulumat wa manil ladzi yughadhihi fi hadhihi adh-dhulumat. Kemudian siapa yang memberi makan bayi ini dalam 3 kegelapan ini? Tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu yang kita pelajari barangkali hanya sekedar teori bagaimana bayi ini makan, gitu kan? Melalui apa? Ya. Melalui apa? Tali plasenta ya. Mereka makan melalui plasenta, bukan dari perut. Plasenta ini nyambung ke pusar. Ya, pusar ini nyambung ke dinding rahim. Dari situlah bayi makan. Hanya sampai di situ. Cuman pernahkah kita di dalam belajar seperti itu? Siapakah yang menciptakan proses itu semuanya? Maka keilmuan manusia itu pendek, hanya sampai di situ. Tetapi apabila kita mempelajari penuh dengan iman, maka kita pun akan berpikir ke sana. Siapakah yang menciptakan keajaiban ini? Ini adalah apa yang dikatakan oleh al-muallif, wa sawwarahu fil arhami bihikmatihi. Berikutnya beliau rahimahullah mengatakan wa abrazahu ila rifqihi. Setelah bayi tadi mencapai pertumbuhannya dan sudah saatnya dia lahir, yang kurang lebih 9 bulan, ya, wa abrazahu ila rifqihi, kemudian bayi ini pun oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dari perut ibunya menuju kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia. Barangkali kita sering mendengar kalau ada orang meninggal baru disebut intaqala ila rahmatillah, gitu ya. Orang yang meninggal ini kita bilangnya apa? Intaqala ila rahmatillah, sudah berpulang ke rahmatullah. Tapi kalau al-muallif di sini mengatakan wa abrazahu ila rifqihi, dan Allah mengeluarkan bayi dari perut ibunya menuju kasih sayang Allah. Sama ya. Jadi kita menuju kasih sayang Allah itu bukan sekedar di akhirat. Di dunia pun sebenarnya kalau kita mengambil apa yang dikatakan oleh al-muallif di sini, pengarang di sini, bahwa manusia dalam bentuk janin kemudian dikeluarkan dari perut ibu adalah hakikatnya juga menuju kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini asy-syarih, ya, asy-syarih mengatakan, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan asy-syarih mengatakan, ay akhrajahu min batni ummihi ila rifqihi wa ra'fatihi wa rahmatihi bihi. Kata beliau, bayi ini dikeluarkan dari perut ibunya menuju kasih sayang Allah kepadanya, kecintaan Allah kepadanya. Haitsu sakhara lahul abawain. Dengan cara apa? Sakhara lahul abawaini wa hannanahuma alaihi wa huwa la yamliku li nafsihi darran wala naf'an fala yadfa'u anha dararan wala yajlibu laha rizqa. Melalui kuasa Allah untuk menundukkan hati ibu dan bapak
menundukkan hati kedua orang tua agar kedua orang tua ini hatinya condong kepada anak, kepada bayi yang baru lahir, kemudian mereka merawatnya begitu dengan sayang dan cintanya orang tua. Di saat bayi ini tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri, dan tidak bisa mencari rezeki untuk dirinya sendiri, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka orang tuanya lah yang mengasuhnya dengan penuh kasih sayang, di mana kasih sayang orang tua ini adalah di antara sekian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke bumi. Coba seandainya bayi lahir, waliyadzubillah, bagaimana nasib bayi yang lahir kemudian dibuang di tong sampah sama orang tuanya? Tentu orang akan mengatakan apa? Ini orang tuanya barangkali apa tuh? Kalau boleh disebut dengan kata-kata yang agak sedikit kasar. Tidak lebih yang mananya? Tidak lebih mulia dari binatang. Maksudnya binatang saja masih menyayangi anaknya gitu ya. Barangkali bukan begitu, dia lebih afdal. Afdal itu apa? Lebih hina daripada binatang. Kalau tidak lebih mulia kayaknya dia adalah lebih hina daripada binatang. Binatang saja gitu kan masih menyayangi, kok ini bisa dibuang ke tempat sampah oleh orang tuanya sendiri. Sebuas-buasnya macan tidak akan memakan anaknya sendiri, kecuali macan ini sudah keluar dari fitrahnya sebagai seekor macan. Maka kalau boleh kita katakan, manusia yang membuang bayinya ke tong sampah ini udah keluar dari fitrahnya. Siapa yang tidak sayang anak kecil? Bahkan antum aja seusia antum sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecondongan untuk menyayangi anak kecil. Bahkan di antara kita, kalau ada anak kecil mukul kita, pasti kita tidak marah kan? Karena kita sadar bahwasanya itu masih kecil, belum ngerti apa-apa, yang perlu kasih sayang dari kita. Yang biasanya ke temannya kasar, kalau ke anak kecil lembut. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya kepada manusia. Wa ma yassarahu lahu min rizqihi wa 'allamahu ma lam yakun ya'lam. Selanjutnya al-mu'allif mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada manusia berupa rezeki dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Allah berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, aku tidak mengharapkan rezeki dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak berharap mereka memberi makan kepadaku. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bahkan sebaliknya, sesungguhnya Allah lah yang maha pemberi rezeki, yang maha kuat dan maha perkasa. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan tadi disebutkan wa'allamahu ma lam yakun ya'lam, dan Allah mengajarkan manusia segala apa yang tidak diketahui. Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan.
Ar-Rahman. Ya. Allah Subhanahu wa taala 'allamal Qur'an, mengajarkan kepada kita semuanya apa? Al-Qur'an. Khalaqal insan, menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, setelah menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia al-bayan, penjelasan yang belum diketahui oleh manusia, Allah mengajarkan kepada mereka. Wa kana fadlullahi alaihi azima, dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia itu sangatlah besar. Allah mengatakan kepada nabinya dalam Al-Qur'an, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, yang telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui, dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepadamu itu besar. Berarti ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang, ini rahasia ini dalam belajar yang harus kita tanamkan. Bagi yang merasa sulit dalam belajar, barangkali dia kurang ketakwaannya kepada Allah. Ilmu dari Allah, maka kita di dalam mempelajari ilmu ya harus diiringi dengan rasa takwa kepada Allah. Kemudian Allah mengajarkan ilmu itu kepada kita. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah akan mengajarkan ilmu kepada kamu. Yang barangkali susah untuk memahami ilmu, barangkali ketakwaannya kepada Allah kurang. Antum jangan melihat ustadz itu anaknya juga nggak begitu amat sholatnya, tapi dia pinter banget. Antum jangan melihat orang lain yang seperti itu, karena orang kafir yang pinter banyak. Yahudi kurang apa cerdasnya? Apakah antum ingin seperti dia, pinter tapi ibadahnya kurang? Menjadilah anda orang yang bertakwa terlebih dahulu, kemudian diajarkan oleh Allah ilmunya. Karena ilmu yang tidak didasari dari ketakwaan akan merusak dirinya. Maka berhati-hatilah kepada orang yang diberikan ilmu, yang dibukakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hatinya, kemudian dia tidak bertakwa. Minimal dia merusak diri sendirinya ke depannya, kalau enggak dia akan merusak manusia. Maka dasar pertama apa? Sebelum berilmu, bertakwa. Dalam belajar takwa dulu. Maka antum kalau sebelum belajar doa dulu. Dan doa itu tidak harus siap gerak. Berdoa mulai, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Enggak harus. Dan enggak harus doa itu yang diucapkan. Banyak doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Lengkap tuh. Ilmu, rezeki, amal. Ilmu diamalkan, dan juga tidak lupa kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoanya apakah harus selalu sebelum belajar? Tidak juga. Gunakan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebelum qomat bukan untuk ngobrol, berdoa. Kita ini harus banyak doa. Kalau enggak, kalau mengandalkan usaha kita sendiri, lemah. Mengandalkan usaha sendiri, lemah. Lemah dalam segala hal. Walaupun dia pintar, belum tentu jaminan kepintarannya itu akan barokah kalau mengandalkan diri sendiri. Tetapi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kecerdasan yang pas-pasan, tetapi kalau dia bertakwa, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia pahami,
maka itulah yang barokah. Maka jangan sesekali kita mengandalkan kecerdasan kita kemudian kita melupakan Allah. Nilai anak juga sudah sempurna, lupa dia dengan dirinya sendiri, dilalaikan dia dengan kecerdasannya, kemudian dia tidak pernah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang kaya, orang yang diberikan kecukupan, dia lalai dengan kecukupan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia merasa bahwasanya dirinya tidak butuh kepada Allah. Inilah harta yang akan mencelakakan dia. Kecerdasan yang tadi mencelakakan manusia, harta kekayaan yang tadi juga mencelakakan. Dua-duanya mencelakakan manusia karena tidak didasari dengan takwa kepada Allah. Maka doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, termasuk tadi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian Allahumma alimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Dan doa-doa yang lain yang kalian bisa buka, banyak kitab azkar, kitab al-ad'iyah banyak. Di antaranya adalah yang paling lengkap Hisnul Muslim. Baca. Kalau ingin ada terjemahannya sudah diterjemahkan. Buku yang sangat berharga sekali. Doa-doa seperti itu kalau kita baca penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan pengharapan, dengan hati tulus, bukan hati yang kosong, bukan sekedar baca seperti anak TK. Tapi benar-benar dari hati kita ingin Allah Subhanahu wa taala memberi dari apa yang kita minta. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Dan Anda jangan berharap sekedar kalian dengan doa itu dikabulkan kemudian Anda mendapatkan nilai bagus sampai di situ. Bukan. Namanya ilmu yang bermanfaat itulah nanti kalian akan merasakan sampai kalian nanti meninggal dunia. Dari ilmu yang kita pelajari. Kemudian anak cucu kita, keturunan kita pun juga akan merasakan ilmu yang kita pelajari. Karena ilmu yang bermanfaat itu kita akan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi orang yang soleh. Dan orang yang soleh, anak keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang, beruntun terus. Kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang selanjutnya. Maka ketika kita mengamalkan kebaikan, kok setelahnya tidak ada kebaikan, kita harus introspeksi diri. Sudahkah kita ikhlas dalam melakukan kebaikan itu, ataukah hanya sekedarnya? Saatnya kita itu sudah berpikir seperti itu, bukan menunda-nunda terus, nanti. Saat ini kita menanam sehingga kita mengetam. Kalau bukan sekarang waktunya untuk menanam, kapan lagi kita menanam? Apakah kita akan menanam di saat orang lain sudah mengetam? Ataukah di saat orang lain sudah mengetam kita juga belum menanam? Di waktu pagi kita nunggu sore, di sore hari kita menunggu waktu malam, waktu malam kita nunggu pagi, yang sama sekali tidak ada dalam perjalanan penantian tadi sesuatu yang bermanfaat. Maka ikhwafillah syabab, ya, kita perlu bersungguh-sungguh dalam hidup kita ini. Bagaimana khususnya dalam belajar kita dasari belajar kita ini dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah, kita lanjutkan sedikit menutup dari apa yang kita baca pada hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Muallim. Allah lah yang telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang tidak ketahui, segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Sehingga tadi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya mengatakan, wa'allamaka ma lam takun ta'lam, dan dialah yang mengajarkan kepadamu sesuatu yang belum kamu ketahui.
wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan dengan seperti ini keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu itu sangat besar. Fallahu huwal muallimu lil insan. Allah lah yang mengajarkan manusia. Wa kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yashkurullaha wa yaqulu fi du'aih. Dan dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu bersyukur kepada Allah, dan di antara bentuk kesyukurannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam doanya, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak menghitung. Maksudnya, aku memuji kepadamu dengan pujian yang amat banyak yang tidak terhitung jumlahnya, sebagaimana engkau sendiri memuji diri engkau. Karena saking banyaknya keutamaan Allah kepada manusia, maka Rasul pun di dalam pujiannya sampai mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memuji dengan puji-pujian yang tidak ada batasnya. Karena bagaimana kita membatasi puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sementara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak ada batasnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.